Oleh karena itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita bagus salat malamnya, bagus puasanya di siang hari, dia suka bersedekah dengan roti yang empuk, tapi dia suka mengganggu ketenangan tetangganya. Maka kata Nabi, tempatnya di neraka. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih sempat dipertemukan oleh Allah. Kemudian kami mengucapkan selamat bagi jamaah haji Indonesia yang alhamdulillah sebahagian sudah tiba di tanah air, tak kala menunaikan rukun Islam yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka haji mabrur. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tema antara ibadah haji dan ibadah sosial. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fariduddin Attar dalam karyanya Tazkirat Al-Aulia menceritakan pengalaman Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau adalah salah seorang ulama suhud dan masyhur pada masanya. Suatu hari setelah menyelesaikan ritual ibadah haji, Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah menceritakan ia tertidur dan di dalam tidurnya ia bermimpi menyaksikan dua malaikat turun dari langit dan bercengkrama santai. Lalu ada yang berkata, berapa orang yang berhaji tahun ini? Tanya salah satu malaikat. Kemudian 600.000 orang, jawab malaikat lainnya. Kemudian malaikat yang satu bertanya, berapa banyak yang diterima hajinya? Maka dijawab, tidak seorang pun yang diterima hajinya kecuali seorang yang berkata, kecuali, kata Syekh Abdullah bin Mubarak ketika itu mengisahkan bahwa tak kala beliau mendengar percakapan itu, bahwa tidak seorang pun yang diterima hajinya, maka Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengisahkan, ketika itu saya mendengar, maka tubuh saya menggigil, lalu kukatakan dalam hatiku, bagaimana mungkin orang-orang ini datang dari berbagai penjuru belahan bumi dengan berbagai kesulitan dan keletihan di sepanjang perjalanannya, namun usaha mereka sia-sia. Tidak ada seorang yang ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Maka pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diceritakan oleh salah seorang malaikat bahwa ada seorang yang ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni meskipun dia tidak jadi berangkat haji ke Baitullah. Lalu malaikat berkata, siapa gerangan orang itu? Kemudian di dalam percakapan itu disebutkan bahwa dia adalah Ali bin Muwaffaq, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus atau di kota Damsyik. Mendengar nama itu, pemirsa sekalian, Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah terbangun dari tidurnya dan dengan rasa penasaran, setelah beliau menunaikan ibadah haji, ia pun berangkat menuju kota Damaskus, Syria atau Damsyik pada waktu itu, untuk menemui si tukang sol sepatu yang disebut di dalam mimpinya. Sesampainya Syekh Abdullah bin Mubarak di Damsyik,
ia mencari dan bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, dan beliau menemukannya di pinggiran kota Damsyik atau kota Damaskus. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah bertanya, apakah kamu yang bernama Ali bin Muwaffaq? Maka jawabnya, betul. Lalu dia berkata, siapa gerangan tuan ini? Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah kemudian menyebutkan namanya, lalu beliau menceritakan perihal mimpinya. Mendengar itu, Muwaffaq lalu menangis dan beliau jatuh pingsan. Nah, setelah siuman, barulah kemudian Muwaffaq bisa menceritakan kisah hidupnya. Nah, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun bertutur kepada Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dia berkata, setiap musim haji tiba, saya selalu menangis jika mendengarkan suara talbiyah. Kemudian saya selalu berdoa, ya Allah, izinkan aku datang ke rumahmu. Izinkan aku datang ya Allah. Karena keinginanku itu, kata Muwaffaq, maka setiap hari saya selalu menabung dari sebagian penghasilan saya sebagai tukang sol sepatu. Selama puluhan tahun saya menabung, hingga akhirnya pada musim haji tahun ini, tabunganku sudah mencapai 350 dirham. Dan tahun ini saya bertepatan ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Namun kata Muwaffaq, suatu hari istriku yang tengah hamil mencium bau masakan dari rumah tetanggaku. Lalu dia memintaku untuk mencari sumber bau masakan itu dan sekaligus memintanya barang sedikit untuk istriku. Kemudian kata Muwaffaq, saya pun mencarinya, dan setiba di rumah itu saya mengetuk pintu, lalu keluarlah seorang wanita dan saya menceritakan perihal keinginan istriku. Lalu kata wanita itu, wahai Muwaffaq, sebenarnya yang saya masak itu halal buat saya, tapi haram buat kamu. Kata dia, anak-anakku belum makan apa-apa selama 3 hari. Dan hari ini saya menemukan bangkai khimar, lalu saya mengambilnya, sekerat dagingnya dan memasaknya. Jadi daging itu halal bagi kami tapi tidak halal bagi kamu. Mendengar ucapan wanita itu, kata Muwaffaq, hatiku pun serasa iba mendengarnya. Lalu saya kembali ke rumah menyampaikan kepada istriku. Lalu saya pun berpikir dalam hati, saya ingin menunaikan ibadah haji, sementara ada tetanggaku yang kelaparan. Lalu kemudian kata Muwaffaq, aku pun mengambil 350 dirham dari uangku, kemudian membawa ke seberang rumah tetanggaku. Lalu saya berkata kepadanya, wahai ibu, ini ada uang, pakailah untuk makan buat anak-anak. Lalu kemudian Muwaffaq pun pulang ke rumahnya. Lalu setelah tiba di depan pintu rumahnya, Muwaffaq bersenandung, ya Allah, hajiku hanya tiba di depan pintu rumahku, oleh karena itu kemana lagi saya akan pergi. Kemudian Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah lalu berkata, malaikat telah berkata jujur dalam mimpiku, dan penguasa surga pun benar dalam keputusannya. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang masyhur di kalangan umat ini, kisah Muwaffaq yang tidak sempat menunaikan ibadah haji, namun hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keikhlasannya memberikan uang yang selama ini dia tabung bertahun-tahun sebagai ongkos naik haji, tapi ternyata masih ada tetangganya yang kelaparan. Oleh karena itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji diharapkan tidak saja menumbuhkan
kesalehan individu, melainkan juga diharapkan menyuburkan kesalehan jama'i atau kesalehan sosial. Oleh karena itu, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji idealnya memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial yang tinggi sebagai hasil tempaan selama mereka berada di tanah suci. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan tentang karakteristik haji mabrur. Karakteristik haji mabrur lebih dirinci dan dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, bahwa tidak akan berhasil bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci sekiranya tidak membawa 3 hal. Yang pertama, pemirsa sekalian, adalah sikap wara yang membendung dirinya melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sikap sabar yang dapat meredam amarahnya. Dan yang ketiga, bergaul baik dengan sesama manusia. Dengan kata lain, pemirsa sekalian, bahwa ibadah haji itu memiliki implikasi individu dan implikasi secara sosial. Oleh karena itu, wajar jika haji mabrur menjadi salah satu amalan utama di dalam Islam, selain iman dan jihad, dan hanya surga yang pantas diberikan sebagai imbalan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan mabrur itu? Jadi makna mabrur yang merupakan indikator diterimanya ibadah haji itu berasal dari kata albir, yang berarti kebaikan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian belum mencapai kebaikan atau albir hingga mampu mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala beliau ditanya apa makna mabrur itu, maka beliau jawab, suka memberi makan atau bantuan sosial dan lemah lembut dalam bicara. Nah, dengan makna tersebut pemirsa sekalian, nampak bahwa mabrur itu berorientasi kepada kebaikan secara sosial. Oleh karena itu, kemabruran tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat dan rukun manasik haji, namun juga sejauh mana implementasinya secara sosial. Oleh karena itu, haji yang mabrur merupakan proses yang tidak berhenti begitu saja di saat prosesi ibadah haji selesai, tapi kemudian berlanjut pembuktiannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, di antara tanda-tanda haji mabrur yang telah disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah bahwa harta yang dipakai untuk haji adalah harta yang halal. Yang kedua, amalan-amalannya dilakukan dengan ikhlas dan baik sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hatinya dipenuhi dengan amalan baik seperti zikir, salat di Masjidil Haram, kemudian salat pada waktunya dan membantu teman seperjalanan. Lalu yang keempat, tidak berbuat maksiat selama ihram, dan setelah haji dia menjadi jauh lebih baik sebelum dia menunaikan ibadah haji. Salah satu tanda diterimanya amal seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diberikan taufik untuk melakukan kebaikan setelah amalan tersebut. Sebaliknya pemirsa sekalian, jika setelah beramal saleh melakukan perbuatan buruk, maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalannya. Oleh karena itu diharapkan orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji, dia menjadi lebih baik sebelum menunaikan ibadah haji. Salatnya tepat waktu, salatnya selalu di masjid kalau dia seorang laki-laki, kemudian dia senantiasa bersedekah, kemudian dia selalu berkata lemah lembut kepada sesama manusia. Oleh karena itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa filosofi rukun Islam menempatkan ibadah haji sebagai kewajiban klimaks seorang muslim. Jadi di dalam gizi makanan diibaratkan haji itu sebagai minuman penyempurna setelah 4 kewajiban sebelumnya. Ia disimpan sebagai rukun terakhir
setelah setelah pengorbanan lisan melalui kesaksian syahadat. Kemudian pengorbanan waktu melalui kewajiban sholat. Lalu pengorbanan harta dengan keharusan membayar zakat, dan pengorbanan perasaan di dalam mengekang hawa nafsu melalui puasa. Inilah pemirsa sekalian, kenapa istilah manasik yang bermakna pengorbanan selalu digandengkan dengan ibadah haji. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab, jihad di jalan Allah. Ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab, haji mabrur. Kemudian Nabi bersabda, wal hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu, kata Nabi, tidak lain pahalanya adalah surga. Nah, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana haji dan umrohnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai tahun ke-9 Hijriah, Nabi tidak mengerjakan ibadah haji dan umroh. Baru nanti tahun ke-10 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji dan umroh, dan setahun kemudian, tepatnya pada tahun 11 Hijriah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi kendati mempunyai kesempatan berhaji sampai 3 kali, beliau melakukan rukun Islam yang kelima ini, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam hanya melaksanakan ibadah haji cuma 1 kali. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah 1 kali saja, padahal beliau mempunyai banyak kesempatan beribadah haji sampai 3 kali setelah turun perintah berhaji? Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umroh hanya 2 kali saja, padahal beliau mempunyai kesempatan puluhan, bahkan bisa ratusan kali untuk melakukan ibadah umroh? Pemirsa yang berbahagia, setelah hijrah dan menetap di Madinah, ada 3 hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Yang pertama adalah jihad fisabilillah, yang kedua menyantuni anak yatim, dan yang ketiga memberi makan ahlus suffah, yaitu para santri dan pelajar yang tinggal di dekat kediaman beliau. Dan diceritakan setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan sekitar 70 orang ahlus suffah. Nah, 3 hal ini jamaah pemirsa yang berbahagia menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan ibadah sosial dibandingkan dengan ibadah individu. Pemirsa yang berbahagia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275 juta pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan di bulan September tahun 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang penduduk Indonesia ini berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian di tanggal 17 Januari tahun 2023 ini berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Nah, dari jumlah itu pemirsa sekalian, 241,7 juta penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Jadi kalau sekitar 9,5% penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, maka karena kita penduduk yang mayoritas beragama Islam, tentunya penduduk miskin rata-rata lebih banyak orang yang menganut agama Islam. Nah, menurut kondisi ini jamaah sekalian, pantaskah seorang muslim yang kaya itu tiap tahun melakukan ibadah haji? Pantaskah seorang muslim bolak-balik umroh sementara saudara-saudara kita sesama muslim
harus masih menunggu entah berapa tahun lagi akan berangkat haji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali bahwa Nabi berhaji cukup sekali. Kemudian berinfak ribuan kali. Bahkan Nabi lebih mengutamakan ibadah sosial daripada ibadah individu. Nah, sekiranya ibadah individual ini lebih utama daripada ibadah sosial, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pergi haji berulang kali daripada menyantuni anak yatim. Sekiranya ibadah umroh sunnah ini lebih utama daripada menyantuni anak yatim, fakir miskin, tentu Nabi selalu mondar-mandir dari Madinah ke Mekah, khususnya pada bulan Ramadan dan Ramadan untuk melakukan ibadah umroh. Namun, pemirsa sekalian, sekali lagi, Nabi punya kesempatan berhaji 3 kali. Tetapi Nabi baru melakukan di tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Nabi juga punya kesempatan untuk melakukan banyak kali ibadah umroh. Tapi Nabi SAW hanya melakukan ibadah umroh 3 kali, kemudian 1 gagal. Sehingga terhitung hanya Nabi melakukan ibadah umroh sebanyak 2 kali. Nah, oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, ibadah haji diharapkan tidak saja menumbuhkan kesalehan infiradi atau kesalehan individu, melainkan juga menyuburkan kesalehan jama'i atau kesalehan sosial. Nah, agama Islam sebenarnya meletakkan dimensi ibadah sosial lebih besar ketimbang dimensi ibadah individual. Ada beberapa alasan pemirsa sekalian tentang keutamaan ibadah sosial daripada ibadah individu. Yang pertama, di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, proporsi terbesar diberikan berkenaan dengan ibadah sosial, bukan ibadah individu. Menurut seorang peneliti, yaitu Profesor Dr. Harun Nasution, di dalam bukunya Islam Rasional, beliau mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah individu itu hanya berjumlah 140 ayat. Sedangkan secara spesifik, yang berhubungan dengan ibadah sosial itu berjumlah sekitar 228 ayat. Melihat porsi ayat ibadah sosial dan ibadah individu di dalam Al-Quran, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian lebih banyak memberikan kepada kita ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah sosial. Sekali lagi pemirsa sekalian, ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah individu itu hanya sekitar 140 ayat, sementara ayat-ayat yang berhubungan dengan ibadah sosial sekitar 228 ayat. Yang kedua, bahwa apabila ibadah individu bersamaan waktunya dengan urusan ibadah sosial yang penting, maka ibadah individu boleh diperpendek atau ditangguhkan, tetapi bukan untuk ditinggalkan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Saya sedang salat dan saya ingin memanjangkan salatku, tetapi saya mendengarkan tangisan anak bayi. Lalu saya perpendek salatku karena saya menyadari kecemasan ibunya dengan tangisan anaknya." Jadi suatu ketika salat subuh pemirsa sekalian, Nabi ingin memperpanjang salatnya. Lalu begitu Nabi mendengarkan tangisan anak bayi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperpendek salatnya, dan pada waktu itu Nabi SAW hanya membaca surah At-Tin. Nah, di dalam hadis lain juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para imam agar memperpendek salatnya apabila di tengah jamaah ada orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang tua, atau orang yang mempunyai keperluan. Jadi di dalam fikih disebutkan bahwa seorang imam itu lama berdirinya salat, dia lihat jamaahnya yang paling lemah. Bahkan suatu ketika pemirsa sekalian, Ammar bin Yasir ini memimpin salat Isya di hadapan jamaahnya. Lalu setelah beliau membaca surah Al-Fatihah, dia kemudian membaca surah Al-Baqarah. Dan ternyata ada salah seorang jamaah dari Mu'az bin Jabal, mendengar Mu'az bin Jabal membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, dia mundur salat sendiri.
Dan setelah selesai salat dia pulang. Nah, setelah selesai salat Isya ditunaikan, maka jamaah berkata kepada Mu'az bin Jabal, "Wahai Mu'az, tadi itu ada orang yang salat dengan kita, tapi kemudian dia mundur salat sendiri." Lalu apa kata Mu'az bin Jabal? Munafik dia. Nah, ternyata perkataan Mu'az bin Jabal sampai ke telinga anak muda ini. Lalu kemudian dia pun menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyuruh memanggil Mu'az. Dan begitu Mu'az datang, Nabi tanya, "Wahai Mu'az, benar kamu katai saudaramu munafik?" Kata Mu'az, "Betul ya Rasulullah." "Kenapa engkau katai saudaramu munafik?" Kata Mu'az, "Bukankah orang yang keluar dari salat berjamaah munafik ya Rasulullah?" Lalu kemudian Nabi bertanya kepada orang yang mundur salat sendiri, "Kenapa kamu mundur salat sendiri?" Kata dia, "Saya capek dan saya mengantuk ya Rasulullah." Kemudian Mu'az membaca surah Al-Baqarah sesudah surah Al-Fatihah. "Saya tidak sanggup mengikuti salatnya Mu'az." Lalu apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan suara lantang Nabi berkata kepada Mu'az, "Ya Mu'az, jangan sampai lantaran perbuatanmu agama ini dihinakan oleh orang lain." Pertanyaannya pemirsa sekalian, salahkah orang membaca surah Al-Baqarah sesudah Al-Fatihah? Tidak salah. Tapi kenapa Nabi marah kepada Mu'az? Karena Mu'az tidak memperhatikan dengan siapa dia salat berjamaah. Kemudian laki-laki itu berkata, "Wahai Mu'az, engkau akan menyaksikan bahwa sungguhnya saya bukan orang munafik." Dan di dalam sebuah peperangan, ternyata orang ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa apabila ibadah individu bersama waktunya dengan urusan ibadah sosial yang penting, maka ibadah individu boleh diperpendek atau ditangguhkan walaupun bukan untuk ditinggalkan. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung aspek sosial kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat individual perseorangan. Kenapa demikian? Karena salat jamaah lebih tinggi nilainya daripada salat sendirian. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri di rumah. Nah, ini menurut hadis riwayat sahih dalam hadis Bukhari dan Muslim dan ahli hadis yang lainnya. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, di lain hadis juga Nabi berkata, kalau engkau melihat seorang laki-laki bolak-balik dari rumahnya menuju ke masjid, maka yakinlah dia adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita melihat apakah dia orang beriman atau tidak, maka salah satu tandanya adalah kalau dia laki-laki tiap hari salatnya berjamaah di masjid. Jadi sekali lagi, ibadah yang mengandung aspek sosial kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat individual perseorangan. Kemudian yang keempat, pemirsa sekalian, bila urusan ibadah individu dilakukan tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu, maka kafaratnya atau tebusannya adalah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ibadah sosial. Contoh, bila kemudian puasa tidak mampu dilakukan karena sakit atau karena ketuaan, karena kelemahan tidak mampu lagi melakukan puasa, maka boleh diganti dengan menunaikan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari atau boleh dikumpul. Jadi kalau kita lihat bahwasanya ibadah puasa yang bersifat individu, kalau karena ada hal tertentu kita tidak mampu melakukannya dan tidak bisa lagi mengerjakannya karena faktor ketuaan atau sakit yang menahun, maka bisa diganti dengan memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin ada hubungannya dengan ibadah sosial. Contoh yang kedua, pemirsa sekalian, apabila ada suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka tebusannya adalah
Salah satu diantaranya memberi makan 60 orang miskin. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan." Maka kata Nabi, "Kalau begitu, kamu harus bayar kafarat." Jadi di samping puasanya batal dan harus digantikan di bulan yang lain, maka dia juga harus membayar denda. Dendanya itu adalah memberi makan 60 orang miskin. Jadi pada waktu laki-laki itu datang, Nabi mengatakan, kalau demikian kamu harus bayar denda. Kafaratnya yang pertama adalah berpuasa 2 bulan terus-menerus. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup." Kalau berdemikian, kata Nabi, membebaskan seorang budak. Dia juga berkata, "Saya miskin ya Rasulullah." Lalu Nabi turunkan lagi, "Kalau begitu engkau memberi makan 60 orang miskin." Kata dia, "Di kampung saya orang yang miskin ya Rasulullah." Kemudian Nabi tinggalkan dia. Nabi masuk ke dalam kamarnya lalu mengambil sekeranjang kurma. Kemudian dia katakan, "Ini kurma, pulanglah dan bagi-bagikan ke 60 orang miskin di kampungmu." Kata laki-laki itu, "Di kampung saya cuma saya miskin ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Kalau begitu makanlah berdua dengan istrimu." Jadi pemirsa sekalian, sekali lagi, apabila ada suami istri bercampur di siang hari bulan Ramadan, di samping batal puasanya dan harus mengganti di bulan lain, dia juga harus membayar denda. Salah satu diantaranya adalah yang bersifat sosial, membebaskan budak, dan yang kedua memberi makan 60 orang miskin. Namun sebaliknya pemirsa sekalian, apabila ada orang yang tidak baik dalam urusan sosialnya, maka aspek ibadah individualnya tidak bisa menutupinya. Jadi orang yang merampas hak orang lain tidak dapat menghapus dosanya dengan salat tahajud. Orang yang melakukan kezaliman tidak hilang dosanya dengan hanya membaca zikir dan wirid 1000 kali. Bahkan Nabi SAW menegaskan bahwa ibadah individu tidak akan bermakna bila pelakunya melanggar norma-norma kesalehan sosial. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Tidak beriman kepadaku orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La tadkhulul jannah qati'un." Tidak akan masuk surga orang yang pemutus, yakni qati' rahim, yaitu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Kemudian suatu ketika Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, "Apakah Anda tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Terus para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta." Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan ibadah salatnya, membawa amalan ibadah puasanya, dan membawa amalan zakatnya. Tetapi pada waktu yang sama, ia datang sebagai orang yang pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh orang lain, makan harta orang lain, kemudian mengalirkan darah orang lain, lalu dia memukul orang lain. Maka orang lain tersebut, maksudnya korbannya, ini akan diberikan pahala kebaikan pelakunya. Dan ketika kebaikannya sudah tidak ada, maka dosa-dosa korbannya ini, orang yang melakukan perbuatan buruk tadi, akan ditimpakan kepadanya, kemudian akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Jadi pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, orang yang bangkrut kelak di yaumul kiamah adalah orang yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa amalan salatnya, dia bawa amalan puasanya, dia bawa amalan zakatnya, tapi pada waktu bersamaan, pada waktu hidup di dunia, dia suka mencaci maki orang, suka mengumbar aib orang, suka makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, suka mengalirkan darah, bahkan menganiaya orang. Maka sekali lagi, semua amalan-amalan kebaikannya akan diberikan kepada korbannya. Dan kalau sudah habis amalan kebaikannya, amalan keburukan korbannya akan dilemparkan ke mukanya, kemudian akan dilemparkan masuk ke dalam neraka. Nah, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alasan yang kelima kenapa ibadah individu ibadah sosial lebih diutamakan daripada ibadah individu, bahwasanya di dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal kebajikan dalam bidang sosial kemasyarakatan itu mendapatkan ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Dalam hubungan ini pemirsa sekalian, kita menemukan hadis yang senada, yaitu orang-orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang-orang miskin adalah seperti pejuang di jalan Allah dan seperti orang yang terus-menerus salat malam dan terus-menerus melakukan ibadah puasa. Subhanallah. Hadis-hadis ini menunjukkan dengan transparan bahwa amalan-amalan kebajikan yang bersifat sosial kemasyarakatan memiliki nilai kemuliaan yang jauh lebih tinggi, lebih besar dan mulia ketimbang ibadah individu. Kemudian di lain hadis disebutkan, iman itu ada 70 cabang. Yang tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Sehingga suatu ketika Nabi takala Isra dan Mi'raj, dilihatnya ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di surga. Lalu kemudian Nabi tanya kepada malaikat, siapa itu? Maka malaikat jawab, dia adalah seorang laki-laki yang menebang pohon, yang mana pohon itu mengganggu manusia di tengah jalan. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kecil bisa kemudian menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sehingga suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berjalan dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada ranting di tengah jalan. Kemudian beliau mengambil ranting itu kemudian menyingkirkannya di pinggir jalan. Lalu murid-muridnya tanya kepada, wahai Syekh, bukankah kami saja yang lebih layak menyingkirkannya daripada kamu? Lalu kata Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, saya berharap mudah-mudahan dengan amalan saya yang kecil ini akan memperberat timbanganku di yaumul qiyamah. Menyingkirkan duri dari jalan ada hubungannya dengan ibadah yang mengandung aspek sosial. Yang menjadi pertanyaan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana halnya dengan orang yang memasang polisi tidur di depan rumahnya? Iya. Orang disuruh singkirkan duri, malah kemudian dia memasang penghalang di depan rumah. Nah, kita jujur saja pemirsa. Adakah orang yang mendoakan kita tak kala dia lewat di depan polisi tidur kita? Rata-rata orang mendongkol. Itu artinya apa? Setiap hari orang resah dengan perbuatan kita. Setiap hari kadang ada yang mencaci maki kita. Bahkan tidak sedikit mungkin ada orang yang pernah jatuh. Dan sekali lagi tidak ada doa buat kita. Sedangkan orang mendoakan kita, belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, apatah lagi kalau setiap hari hatinya orang mendongkol dengan kita. Oleh karena itu pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita bagus salat malamnya, bagus puasanya di siang hari, dia suka bersedekah dengan roti yang empuk, tapi dia suka mengganggu ketenangan tetangganya. Maka kata Nabi, tempatnya di neraka. Oleh karena itu, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga ibadah kita yang bersifat individu, demikian pula ibadah kita yang bersifat sosial. Oleh karena itu, semoga saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji dan sudah tiba di tanah air, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lebih baik dari sebelumnya, dan semoga Allah menjadikan hajinya haji mabrur dan balasannya tidak lain adalah surga. Demikian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.